Kajian kita mengenai istighfar. Mudah-mudahan kajian kita ini sangat bermanfaat untuk memahami istighfar dan taubat yang merupakan titik sentral dari ibadah kita. Pada subuh kemarin kita sudah menjelaskan bagaimana harapan tekad kita untuk menjadi orang pemohon, orang pesabar, orang pembenar, orang petaat, orang pengimpak, orang pemohon, artinya menjadi profesional. Mari kita ulangi sedikit surah Al-Imran ayat 16-17, yaitu orang-orang yang berdoa, wahai Tuhan kami benar-benar beriman, maka ampunilah dosa-dosa kami dan lindungilah kami dari azab neraka. Dan juga orang-orang yang sabar, yang benar, yang taat, yang menginfakkan hartanya, dan orang yang memohon ampunan pada waktu sebelum fajar, waktu sahur. Ayat ini memperlihatkan alladzina yaqulu Rabbana innana ya Tuhan kami, sungguh kami beriman. Suatu pernyataan bahwa kita beriman dan berani mengatakan beriman, berani mengatakan telah beriman. Beriman kepada Allah, kepada yang gaib, beriman kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada rasul-rasul, beriman pada hari akhirat, beriman pada takdir, qadar dan qadar. Suatu pemahaman bahwa dia bergerak terus, bertambah iman, bertambah ilmu sepanjang umur kita, dan perubahan amal. Jadi tiga itu yang mengangkat kita, dan kesadaran bahwa perubahan-perubahan itu menyadarkan kita bahwa masa lalu dan masa yang akan datang, farfir lana dzunubana, maka ampunilah kami dosa-dosa kami, wa qina adzabannar. Dia tidak lagi menyinggung masalah dunia gitu ya. Dan dalam perjalanan ini istighfar berjalan terus, berjalan terus sepanjang bertambahnya ilmu, bertambahnya iman, dan bertambah amal, dan akhirnya as-sabirin was-sarikin wal-qanitin wal-munfikin wal-mustaghfirina bil ashar. Penyabar, pembenar, petaat, penginfak, dan pemohon ampunan pada waktu sahur. Mari kita lihat bagaimana
pemohon ampun pada sahur, yaitu pada surah 51 Az-Zariyat ya. Maaf, kemarin saya sebut surah Qaf. Surah Qaf itu 50 dan surah Az-Zariyat nomor 51. Mari kita lihat ayat nomor 15, 16, 17 dan seterusnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air. Ini melambangkan bahwa di sini dia menceritakan orang takwa ya. Innal muttaqin fi jannatin wa uyun. Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik ya. Jadi digambarkan bahwa orang takwa dan muhsinin ya, kita sudah jelaskan bagaimana perubahan orang yang beriman bertakwa dalam kategori muhsinin, yaitu perubahan dalam surah Al-Baqarah 1-5 menjadi yang dijelaskan di dalam surah Luqman ayat 1 sampai dengan 8 ya, sudah pernah kita bagaimana terjadi perubahan orang menjadi muhsinin, karena muhsinin ini kunci segala hal. Muhsinin ini orang yang care, orang yang memperhatikan kepentingan umat, orang yang memperhatikan kepentingan bersama, orang yang memperhatikan ancaman bersama, orang yang berjuang untuk kepentingan kemaslahatan bersama. Orang muhsinin itu orang yang tidak memperhatikan, lebih memperhatikan kepentingan orang banyak, kepentingan orang-orang lain. Itulah orang muhsinin yang menggerakkan amal-amal, menggerakkan amal ma'ruf nahi munkar, menggerakkan kekhalifahan, dalam arti kita semua dikaruniai Allah Subhanahu wa taala menjadi khalifah ya. Menggerakkan khalifah, amal ma'ruf nahi munkar ya. Tidak akan bergerak kalau tidak ada orang-orang seperti ini ya. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit tidur pada waktu malam. Mereka sedikit tidur ketika malam. Banyak bangun malam, baca Quran, mikir, merenung ya. Memikirkan keadaan umat, memikirkan apa yang dia harus lakukan ya. Wabil asharihum yastaghfiruna, yang jadi pokok pembicaraan kita. Dan pada waktu sahur, akhir malam, ashar itu banyak artinya ya, antara waktu 30 menit sebelum subuh ya, termasuk apa-apa yang kita lakukan di dalam kegiatan sebelum subuh ya, antara lain beristighfar gitu ya. Yastaghfirun, pada waktu sahur mereka memohon ampunan Allah. Jadi lebih banyak muhasabah ya, pemikiran dan sebagainya. Dia sadar bahwa
banyak hal yang diperintah Allah Subhanahu wa taala yang harus dikerjakan, tapi apa daya kita mungkin terbatas. Apa yang dikaruniai Tuhan Allah kepada kita yang merupakan ujian bagi kita. Kalau kita banyak harta, tentu ujian bagaimana kita dapat mengolah harta itu di dalam pengabdian kepada Allah. Kalau kita dikurniai ilmu, ya, dikurniai tenaga, dikarunia oleh kekuasaan, nah itu merupakan ciri-ciri orang yang takwa. Kalau menurut Ustadz Hadi Hidayat itu termasuk kelompok orang yang kedua di dalam masuk surga. Ya, wallahu alam, kita tidak tahu. Wa fi amwalihim haqqun lisaili wal mahrum. Pada hartanya, ya, tahu dia di dalam hartanya ada hak orang lain, baik orang-orang miskin yang meminta-minta ataupun orang miskin yang tidak meminta-minta. Jadi dia orang seperti ini perasaannya sudah halus sekali sehingga dia tahu siapa yang perlu dibantu, ya. Yang meminta-minta ya jelas karena dia mengukakan suatu permintaan. Dan kalau orang yang tidak meminta itu yang perlu dipahamkan oleh kita, ya, karena dia tidak minta walaupun dalam keadaan yang miskin. Ini di dalam ketakwaan ini termasuk orang yang orang yang berinfak pada level 5, ya. Orang yang seperti ini sudah memberikan infak pada level ke-6. Saya sudah susun, ya, satu tulisan mengenai infak, perjalanan infak dari yang formula sampai yang akhirnya, ya. Kemudian wa fil ardi ayatul lil mukminin. Pada dunia dia meyakini tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk orang yang menyaksikan, syahid, ya. Sehingga dia menyaksikan bahwa di bumi ini terlihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang diyakini, ya. Yakin itu dalam Al-Baqarah ayat 4, ya. Wa bil akhirati hum yuqinun. Jadi kalau orang yakin itu sudah melampaui jahil. Syarat yakin itu, ya, jahil, bodoh, nggak tahu apa-apa, harus melampaui was-was, perasaan yang ragu-ragu, sudah melampaui syak, ya, ragu-ragu sehingga dapat menuju yakin. Jadi syarat yakin itu menurut Ma'ani, jadi pemahaman kata-kata yakin itu berarti betul-betul dia paham, gitu. Sebagai contoh, kalau kita tanya, Bapak yakin mengenai hari akhirat? Oh, yakin. Tapi kalau ditanya lebih lanjut, apa-apa Pak kira-kira yang terjadi di akhirat nanti terhadap kita, terhadap kaum muslimin, peranan orang-orang yang bertakwa, ya, peranan malaikat, dia harus tahu, kayak gitu, ya. Kalau dia tidak tahu apa-apa, tidak bisa dikatakan yakin menurut ilmu mani, ya, menurut ilmu kata-kata, makna dari kata-kata. Dilanjutkan lagi, wa fi anfusikum, terhadap dirinya dia sadar bahwa di dalam dirinya itu ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Afala tubsirun,
Maka apakah tidak kalian memperhatikan? Kemudian wa fis samaa'i rizqukum, dan di langit ada rezeki, ada hujan. Wa ma tu'adun, dan apa yang dijanjikan kepada kalian, pahala dan siksa. Saya kira inti pertama yaitu bahwa di dalam waktu sahur merupakan kesempatan kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam Quran sendiri dinyatakan waktu, ya. Jadi waktu-waktu beristighfar yang penting itu seperti waktu sahur, waktu antara azan dan qomat, seperti itu ya. Ya, ini pada waktu sahur mudah-mudahan kita manfaatkan sebesar-besarnya beristighfar pada waktu sahur. Insyaallah kita lanjutkan besok. Subhanakallahumma wa bihamdika